Bismillahirrahmanirrahim. Hai sahabat PAUD, selamat datang di channel Lembaga Sertifikasi Kompetensi Pendidik PAUD. Hari ini saya Rahmita, Master Penguji dari LSK Pendidik PAUD, akan sharing bersama kepada teman-teman terkait dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas uji kompetensi melalui implementasi SOP yang konsisten. Di sini saya akan mencoba membahas tentang pentingnya implementasi SOP yang konsisten untuk meningkatkan transparansi dan tentu akuntabilitas dalam uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi kompetensi. Hal ini kita dilatar belakangi tentunya dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam uji kompetensi oleh LSK itu menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. SOP yang konsisten memastikan bahwa setiap langkah dalam proses sertifikasi dilakukan secara terstandar dan terpercaya, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hasil uji kompetensi dan legitimasi sertifikasi. Oke. Apa yang dimaksud dengan transparansi? Transparansi itu merupakan adanya keterbukaan, ya, keterbukaan eh, terhadap informasi dan juga proses yang dapat diakses oleh semua pihak. Aspek transparansi antara lain adalah adanya keterbukaan, adanya kejelasan, dan juga akuntabilitas dalam setiap langkah proses. Adapun manfaat dari transparansi itu sendiri adalah eh, tentunya untuk meningkatkan kepercayaan, memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan, dan memastikan integritas sebuah proses. Oke. Selain itu, eh, definisi dari akuntabilitas itu adalah sebuah tanggung jawab dari individu atau lembaga yang dapat memastikan bahwa transparansi dan kejujuran dalam pelaksanaan uji kompetensi itu tercapai. Dan kemudian aspek-aspek akuntabilitas itu terdapat beberapa aspek seperti adanya transparansi dan juga adanya tanggung jawab serta keterbukaan dalam proses itu sendiri. Apa manfaatnya? Tentu eh, ini akan meningkatkan kepercayaan publik, bisa memastikan kualitas dari ujian yang kita lakukan, dan tentu mendorong integritas dalam setiap tahap uji kompetensi. Oke. Apa peran SOP dalam uji kompetensi itu sendiri? SOP berfungsi sebagai panduan operasional yang sangat penting dalam uji kompetensi. Dengan mengikuti SOP secara konsisten, semua proses dapat dilaksanakan secara sesuai dengan standar, memastikan adanya integritas dan keadilan dalam penilaian, dan hal ini tentunya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil uji kompetensi yang diberikan. Apa yang dimaksud dengan implementasi SOP tersebut? Di dalam implementasi SOP tentunya kita memiliki tujuan agar kita memiliki standar proses dan meningkatkan kualitas serta mengurangi resiko dalam uji kompetensi itu sendiri, ya. Di mana kita melalui proses yang sudah memiliki standar yang baku, maka itu tentu akan dapat membuat menjadi efektif dan efisien sebuah proses kegiatan. Dengan demikian juga SOP yang diterapkan dengan baik tentu akan meningkatkan kualitas hasil uji kompetensi dan validitas sertifikasi. Nah, dengan SOP yang jelas, tentunya itu dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka resiko kesalahan dan konflik kepentingan dapat diminimalisir secara signifikan. Nah, di dalam pelaksanaan uji kompetensi, SOP itu harus kita laksanakan dengan baik, mulai dari
prosedur pendaftaran, kemudian pada proses pelaksanaan uji kompetensi itu sendiri, dan kemudian bagaimana para penguji melakukan penilaian, bagaimana supervisor dan pengawas melakukan pengawasan serta evaluasi dari proses uji kompetensi itu sampai ujungnya adalah bagaimana kita dapat menerbitkan sertifikasi yang betul-betul legitimate dan benar untuk orang yang memang kompeten. Fakta integritas itu juga diperlukan. Komitmen penguji untuk melaksanakan tugas dengan jujur, adil, dan tanpa konflik kepentingan adalah fundamental dalam menjamin kualitas uji kompetensi. Dengan mematuhi fakta integritas ini, penguji dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap proses evaluasi dilaksanakan secara objektif dan transparan. Adanya fakta integritas dari pengawas ini merupakan komitmen supervisor untuk mengawasi pelaksanaan uji kompetensi secara objektif dan profesional itu menjadi sangat penting. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses dijalankan sesuai standar yang telah ditetapkan, menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi yang berlaku. Salah satu SOP yang dimiliki oleh LSK adalah prinsip ketidakberpihakan dari LSK, di mana dia akan memastikan keberlanjutan proses uji kompetensi dan prinsip ketidakberpihakan ini adalah kunci dalam menjaga integritas kepercayaan dalam uji kompetensi yang dilaksanakan oleh LSK. Di sini kita akan melihat bahwa adanya independensi dari LSK itu sendiri, terjaga objektivitas dalam melakukan penilaian uji kompetensi itu sendiri, dan tentunya tidak ada praktik diskriminatif. Ya, sehingga setiap peserta diberikan kesempatan yang sama dalam proses uji kompetensi itu sendiri. Nah, ada mekanisme penjaminan mutu juga yang harus dilakukan, seperti audit internal, evaluasi berkala, itu merupakan langkah krusial dalam memastikan bahwa SOP yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan benar. Melalui tindakan korektif yang tepat, LSK dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan uji kompetensi, sehingga transparansi, akuntabilitas dapat terjaga dengan baik. Nah, dengan adanya transparansi dan akuntabilitas tersebut, maka kembali lagi kita akan dapat melakukan peningkatan kepercayaan, meningkatkan kepercayaan publik melalui hal tadi. Dan tentunya hal ini juga akan berdampak kepada kualitas proses sertifikasi itu sendiri. Karena kita sudah melaksanakan dengan standar yang konsisten. Dari situ juga efisiensi operasional itu juga akan terjaga. Nah, dengan melaksanakan secara konsisten SOP tadi, maka pengurangan resiko itu pun juga akan dapat terwujud. Tantangan dan strategi kita. Implementasi SOP pasti menghadapi beragam tantangan, termasuk resistensi terhadap perubahan, kurangnya sumber daya. Tapi strategi yang efektif adalah dengan memberikan pelatihan yang tepat, meningkatkan komunikasi, melibatkan semua pemangku kepentingan. Dengan pendekatan ini, LSK dapat memastikan keberlanjutan, peningkatan mutu, dan akuntabilitas. Kesimpulan dan penutup, transparansi dan akuntabilitas bukan hanya regulasi, tapi nilai moral yang harus dijaga bersama. Melalui implementasi SOP yang konsisten, kita membangun budaya mutu yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Mari bersama. LSK, TUK, penguji, supervisor, validator, dan seluruh insan PAUD terus berkomitmen untuk menghadirkan uji kompetensi yang bermakna, bermartabat, kredibel, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Karena hasil uji kompetensi yang dapat dipercaya lahir dari proses yang dijalankan dengan hati bersih dan niat yang tulus. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel Lembaga Sertifikasi Kompetensi Pendidik PAUD dengan subscribe,
like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Mari bersama memajukan pendidikan anak usia dini Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.